Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujawati dengan NIM M1B1220031. Saya dari jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan peta bahaya banjir pada tahun 2013 di Kota Kendari menggunakan software ArcGIS. Untuk videonya silahkan disimak. Oke, di sini kita akan membuat peta bahaya banjir. Pertama-tama saya sudah menyiapkan filenya, saya simpan di D. Kemudian kita add data. Setelah itu connect to folder. Kita cari new volume D. Saya simpannya di sini. Saya kasih nama filenya itu peta bahaya banjir. Kemudian kita oke. Kita cari yang kita masukkan tadi. Ini peta bahaya banjir. Kemudian kita klik. Nah, di sini kan banyak. Yang kita mau masukkan itu ada tata guna lahan, landform, kelerengan, jenis tanah, geologi, dan curah hujan. Kita masukkan satu-satu. Kemudian kita add. Maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan semua file yang saya sebutkan tadi. Semuanya itu ada 6 data. Kemudian landform, kita add data lagi. Kelerengan, kita add data lagi. Kita add data sudah kelerengan, jenis tanah. Kemudian add. Kita add file lagi. Sudah jenis tanah itu geologi. Kita add. Kemudian kita add data lagi. Sudah geologi itu terakhir curah hujan. Kita add. Nah, sekarang kan di sini semua sudah ada nilainya. Semua ada nilainya. Kalau curah hujan itu lebih besar dari 2500 itu skornya 5. Di sini sudah ada semua nilainya, skornya. Tapi di sini kita ubah untuk mencontohkan saja. Kita diubah di landform. Nah, di sini kan landform sudah ada skornya. Tapi di sini kita hapus dulu, nanti kita masukkan kembali. Nah, sekarang kita masukkan, kita add file, kita tulis di sini skor landform, kita singkat saja LF. Kemudian di sini kita pilih teks. Oke. Setelah itu, di sini kan ada sistemnya itu ada rawa pasut, dataran, perbukitan, kipas dan lahar.
Di sini skornya nanti kita lihat di jurnal. Nanti saya buka lagi jurnalnya supaya kita tahu berapa skornya. Kita lihat jurnalnya untuk menentukan skor-skornya. Ya, ini jurnalnya dataran itu skornya 5, dataran aluvial 5, jalur minder itu 5, kipas dan lahar 3, pegunungan 1, perbukitan 2, dan rawa pasut itu 5. Kemudian kita masukkan di tabel atribut ArcGIS tadi. Cara masukkan skor tadi kita select by attribute, kemudian kita pilih sistem sama dengan kita pilih dataran dulu, kemudian apply. Nah, di sini sudah ada penandanya dataran, kemudian kita mau masukkan skornya, kita klik kanan, pilih file kalkulator. Di jurnal tadi kan skor dataran itu 5. Kemudian kita ketik, jadi kita ketik di sini 5. Kemudian kita oke. Nah, di sini muncul skornya 5. Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita select by attribute. Kita pilih sistem. Kemudian kita pilih dataran aluvial. Di dataran aluvial juga itu skornya 5. Jadi kita tinggal oke saja. Kemudian kita lakukan lagi hal yang sama. Sudah dataran aluvial, jalur minder. Apply. Nah, di sini juga jalur minder itu skornya sama, jadi kita sisa oke saja. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama lagi sama dengan kita rawa pasut. Saya ambil rawa pasut karena skornya 5, jadi kita nggak capek ganti lagi. Rawa pasut juga di sini skornya 5. Kita file kalkulator, kita oke. Nah, sekarang kita select by attribute. Kita pilih kipas dan lahar. Oke, di jurnal itu kipas dan lahar itu skornya 3. Maka di sini kita masukkan 3. Kita ganti jadi 3. Oke. Kita lakukan semua dengan cara yang sama sampai habis. Aduh, sini kita hapus dulu. Kita ketik ulang, pilih ulang. Sekarang pegunungan. Salah. Salah nah. Sama dengan pegunungan. Pegunungan itu skornya 1. Nah, kita
lagi. Yang terakhir itu perbukitan. Perbukitan itu skornya 2. Kita oke. Nah, kalau selesai begini berarti bahannya kita sudah siap. Setelah data sudah siap, kita masuk ke geoprocessing. Kita pilih intercept. Nah, di sini kita masukkan semua file data-data yang ada di sini. Kita masukkan curah hujan, kemudian masukkan lagi geologi, kemudian masukkan lagi jenis tanah. Nah, di sini kan sudah masuk semua, ada 6 data. Kemudian di output feature class-nya itu kita simpan di file penyimpanan kita tadi, yang sudah dibuat tadi. Kita cari peta bahaya banjir. Nah, tadi kan nama filenya itu peta bahaya banjir. Kita tulis nama filenya itu bahaya banjir 2025. Kita save. Jenis datanya itu SHP. Nah, setelah itu kita oke. Setelah kita intercept, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan, open attribute table. Nah, di sini kita tambahkan lagi add file. Kita add file. Di sini kita tulis skor total, tapi kita singkat saja ya. Di sini kita pilih double. Kemudian oke. Nah, setelah muncul tabel baru dengan nama skor total, jadi kita klik kanan, kemudian file kalkulator. Di sini kita akan masukkan rumus yang ada di jurnal, yaitu saya perlihatkan jurnalnya. Kita masukkan rumus yang ini. 1 kali skor curah hujan ditambah 3 kali skor penggunaan lahan ditambah 2 kali skor lereng ditambah 2 kali skor jenis tanah ditambah 1 kali skor geologi ditambah 1 kali landform. Kita tulis di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan 1 kali dalam kurung 1 kali skor curah hujan ditambah 3 kali skor penggunaan lahan ditambah 2 kali skor lereng ditambah 2 kali skor jenis tanah ditambah 1 kali skor geologi ditambah 1 kali skor landform. Kemudian kita oke. Nah, maka muncul hasilnya seperti ini. Yang perlu kita ketahui di sini yaitu skor maksimum dan minimum agar kita
akan memberikan kelas skor mana saja yang kelasnya kecil, rendah, rawan banjir. Kita akan membuat 3 kelas yaitu aman, potensi banjir, dan rawan banjir. Maka kita tahu nilai maksimum dan minimum pada data kita. Kita klik kanan, kemudian klik statistik. Nah, di sini kita sudah lihat minimumnya itu 18 dan maksimumnya 19. Maksudnya itu aman, kalau kelas aman itu skornya mulai dari 18 sampai 28,33 itu kita sudah buat di Excel tadi. Dan kalau potensi banjir itu skor dari 28,33 sampai angka 38,67, sedangkan di angka 38,67 ke atas itu sudah rawan banjir. Nah, setelah kita cek nilai maksimumnya dan nilai minimumnya dan kita juga telah membuat di Excel kelas-kelas banjir di mana di mana di mana nilai dari 18 sampai 28,33 itu masuk ke kelas aman, nilai 28 sampai 38,67 itu masuk di kelas potensi banjir dan di atas di atas angka 38,67 itu masuk di kelas rawan banjir. Di sini kita akan menambahkan file baru yaitu kita add file. Kita menambahkan kelas baru file baru untuk kelas banjir. Kita tulis di sini kelas banjir. Kita pilih teks, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada tabel baru. Setelah itu kita tinggal select by attribute, kita untuk memilih mana-mana saja angka yang dibilang aman, potensi banjir, dan rawan banjir. Kita select by attribute, kita pilih skor total. Skor total itu skor total kemudian kurang atau sama dengan 28,33 itu merupakan aman, jadi kita apply. Nah, di sini sudah ditandai, kemudian kita masukkan namanya, dia masuk di kelas aman. Nah, di sini sudah saya ketik aman, kemudian kita oke. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui mana angka yang masuk di potensi banjir dan rawan banjir, kita lakukan hal yang sama, kita select by attribute, kemudian kita pilih skor total, di mana yang termasuk potensi banjir itu dari angka 28 sampai 28,33 sampai 38,67, maka kita masukkan skor total lebih besar dari 28,33 dan skor total kurang atau sama dengan 38,67. Maka kita apply. Sini juga sudah ditandai, kemudian kita masukkan namanya itu dia masuk kelas potensi banjir. Potensi banjir. Kemudian kita oke.
Untuk selanjutnya lagi kita select by attribute untuk melihat yang termasuk rawan banjir, di mana di sini kita pilih skor total di mana angka yang terbilang yang masuk di kelas rawan banjir itu yang nilainya itu lebih besar dari 38,67 atau di atas angka 38,67. Berarti lebih besar dari 38, kita pakai titik ya. 38,67. Kemudian kita apply. Nah, di sini sudah ditandai kita masuk di file kalkulator, kemudian kita tulis rawan banjir. Rawan banjir kita oke. Nah, setelah itu kita bisa munculkan legendanya. Hilangkan dulu centang ininya. Nah, kita klik kanan, properti. Kemudian masuk kategoris. Kita masuk simbologi, kemudian kategoris. Di sini di value filenya itu kita cari kelas banjir. Kemudian ini kita kasih no color saja. Kemudian oke. Untuk color RAM-nya itu biasanya pilih ini ya. Warna ini, kemudian add value. Nah, di mana warna hijau itu kelas aman, kuning itu potensi banjir, dan merah itu rawan banjir. Kemudian kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini sudah jadi peta bahaya banjirnya kita. Nah, setelah itu untuk mengetahui luasnya, kita klik kanan lagi, kemudian open attribute table. Di sini kita tambahkan lagi add file. Kita buat luas. Di sini kita pilih double. Kemudian oke. Nah, di sini sudah ada luas. Kita klik kanan lagi. Kemudian pilih calculate geometry. Di sini pakai UTM Zone 51S karena kita di Sulawesi Tenggara. Di sini kita pilih hektar, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul luasannya. Setelah itu, untuk mengetahui berapa persen yang rawan banjir, berapa persen yang aman, dan berapa persen yang potensi banjir. Jadi kita masuk di Excel. Nah, kita masuk di Excel, kemudian kita pilih open. Kita cari file yang kita simpan tadi.
Saya simpannya tadi di peta bahaya banjir. Nah, di sini karena masih bentuk Microsoft, kita pilih, kita ubah dulu menjadi file DBS. Kita cari nama filenya kita tadi, bahaya banjir 2025. Kemudian kita buka. Nah, inilah yang di tabel atribut ArcGIS tadi. Kemudian selanjutnya kita pilih pivot table. Di sini kita checklist kelas banjir sama luas. Nah, di sini sudah ada luasnya sama kelasnya. Kemudian kita salin. Kemudian masuk di file baru. Nah, kita sisa salin angka. Setelah ini kita sisa atur. Di sini kelas banjir. Di sini luas dalam hektar. Setelah diatur, kita mau lihat persennya, jadi kita tulis persen persennya. Nah, di sini kita mau lihat, kita sama dengan luas lahan yang termasuk aman, kemudian dibagi total keseluruhan, dikali 100. Dan kita enter. Jadi di sini maksudnya yang kelas aman itu 41%, potensi banjir 43%, dan rawan banjir 14%. Di sini 100. Nah, jadi ini presentasi kelas banjir. Kelas banjir aman 41%, potensi banjir 43%, rawan banjir 14%. Kemudian kita masuk kembali di ArcGIS. Setelah ini sudah selesai, kita sisa layout. Baik, sekarang kita bisa layout. Pertama-tama kita klik file, kemudian back and print 1. Di sini kita atur kertasnya, kita pakai A3. Kemudian landscape. Ini kita pakai, kita oke. Nah, di sini kita atur. Untuk skalanya kita pakai
oke 1:100. Kemudian kita atur Setelah diatur, selanjutnya kita grid, kita klik kanan pada layers, kemudian property. Kemudian di new grid kita atur. Sini next. Di sini kita 45 saja. 45. Kemudian next. Next lagi. Kemudian di sini kita finish. Di properties kita atur ini vertical labelsnya kita kasih. Kemudian dinasnya di sini kita kasih 0. Intervalnya kita kasih 0. Kemudian di sini 5. Kemudian di aksesnya ini kita sesuaikan saja. Kita oke. Kemudian kita oke. Nah, maka akan seperti ini. Untuk selanjutnya kita tambahkan garis. Kemudian kita atur. Nah, di sini kita atur, kita ganti warnanya, fill colornya itu kita no color saja. Kemudian oke. Kemudian sisa atur lagi, sesuaikan. Nah, setelah itu kita masuk di insert, kita pilih teks. Sini kita mau tulis judul petanya. Ini kita atur. Judul petanya itu peta bahaya banjir tahun 2013 di Kota Kendari. Ini kita kasih turun saja, kemudian kita atur fontnya, kita kasih Times New Roman, kemudian ukuran fontnya itu kita kasih 18, kemudian kita bold, kita oke. Nah, di sini kita oke lagi.
Ini kita tinggal atur. Nah, kemudian kita masuk lagi di resti. Kita pilih line. Sini kita mau memberi garis. Nah, setelah itu kita masuk lagi di insert, kita tambahkan rahmat anginnya. Kita pilih ini saja. Dan oke. Kita sesuaikan lagi. Nah, setelah itu kita untuk garisnya kita sisa salin saja. Nah, setelah itu kita masuk ke insert lagi. Kita pilih skala teks. Di sini kita menggunakan 1:100.000. Di sini kita sisa atur. Ayo kita beri garis dulu lagi agar rapi. Nah, kemudian kita masuk ke insert lagi. Kita pilih skala bar. Kita cari yang kilometer. Bisa saja yang ini, kemudian oke. Kita sisa sesuaikan. Kebesaran. Nah, setelah begini kemudian kita masuk ke insert lagi. Masuk ke insert. Kemudian pilih legenda. Kita kasih satu saja. Kemudian next. Kemudian next. Juga next. Next. Finish. Selanjutnya kita klik insert lagi, kemudian data frame.
Nah, di sini kita tinggal atur. Kemudian kita klik kanan di data frame, kemudian add data. Di sini kita pilih administrasi kabupaten, kemudian kita add, maka akan muncul peta Indonesia. Setelah kita membuat peta, kita masukkan peta Indonesia seperti di layar. Sekarang saya mau tulis nama saya. Terlebih dahulu kita garis dulu ya. Kita line. Setelah itu kita masuk di insert. Kita pilih teks karena kita mau masukkan nama. Kemudian kita tulis dipetakan kemudian kita ganti fontnya. Times New Roman. 18 ya. Ini bold. Kemudian oke. Nah, di sini kita sisa atur saja. Nah, sekarang setelah itu kita tambahkan logo UFO. Nah, di sini saya sudah salin logo UFO-nya, kita tinggal atur saja. Nah, setelah itu peta bahaya banjir Kota Kendari tahun 2013 itu sudah selesai. Sekian dan terima kasih.